Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Akila Samara, Nadia Oktaviani, dan saya sendiri Tiara Felicia Maharani akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan arus kas. Jadi, apa sih itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya akan memberikan informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan tertentu. Dalam hal ini, data tersebut berlaku untuk setiap periode yang berbeda. Nah, jadi laporan arus kas ini merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang harus dilaporkan perusahaan. Jenis laporan keuangan itu apa aja sih? Masih ada yang ingat nggak? Oke, jadi jenis laporan keuangan itu kan ada 5. Ada laporan posisi keuangan atau neraca, lalu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan arus kas ini sangat penting bagi orang yang bisa menganalisa laporan keuangan. Karena dengan laporan arus kas ini kita bisa melihat kas ini mengalir kemana, baik masuk maupun keluar. Nah, untuk kegunaan laporan arus kas itu, yang pertama, memberikan informasi yang membantu kita menilai beberapa poin penting, yaitu dengan menilai future cash flow, yaitu arus kas kita di mana di masa mendatang itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat tuh dari tren, apakah arus kasnya naik atau turun di beberapa tahun terakhir, sehingga kita menjadikan data tersebut untuk prediksi di masa mendatang. Yang kedua yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar dividen ataupun utang. Nah, jadi data laporan arus kas ini sangat penting banget loh untuk calon investor. Jadi dia bisa melihat nih apakah perusahaan ini mampu membayar dividen bagi investornya enggak gitu. Seperti dilihat dari kebijakan di tahun-tahun sebelumnya, apakah ada uang yang dialokasikan untuk dividen. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Jadi si kreditur ini dia bisa melihat sebuah perusahaan itu gimana nih kelancaran mereka dalam membayar utang. Selanjutnya ada penggolongan laporan arus kas yang terdiri atas 3, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Apa sih itu aktivitas operasi? Yaitu aktivitas arus kas yang mencakup pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang menimbulkan beban dan dimasukkan ke penentuan laba bersih. Nah, jadi aktivitas operasi ini tuh aktivitas operasional perusahaan yang apapun yang menjadi kegiatan utama dalam operasional perusahaan. Contohnya nih, kayak aku punya bisnis ayam goreng. Nah, aktivitas operasionalnya itu kayak beli ayam mentah di pasar, beli minyak goreng, bayar gaji pegawai, beli packaging, bayar sewa tempat, bayar pajak. Nah, seperti itu. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu aktivitas arus kas yang memperoleh, menjual investasi dan aset jangka panjang produktif serta meminjamkan uang dan mengumpulkan pinjaman tersebut. Jadi aktivitas investasi perusahaan yang melihat dari perubahan investasi dan juga aset tidak lancar, seperti jual beli mesin, jual beli tanah, dan aktivitas investasi jangka panjang. Yang ketiga ada aktivitas pembiayaan, yaitu aktivitas arus kas yang memperoleh kas dari penerbitan utang dan membayarkan jumlah yang dipinjam serta memperoleh kas dari pemegang saham dan memberikan pemegang saham pengembalian atas investasi mereka. Jadi, aktivitas pembiayaan perusahaan ini yang masuk itu seperti menerbitkan saham untuk mendapatkan uang, pembayaran dividen, utang jangka panjang seperti obligasi. Nah, selain meminjam uang, pastinya juga kita melakukan pengembalian. Nah, itu masuk ke aktivitas pembiayaan perusahaan. Selanjutnya, menyusun laporan arus kas. Yang pertama, menentukan saldo awal. Yang kedua, menghitung aktivitas arus kas dari kegiatan operasional. Yang ketiga, menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Yang keempat, itu typo, seharusnya menghitung arus kas dari aktivitas pembiayaan. Yang kelima, menentukan saldo akhir.
Jadi, menyusun laporan arus kas itu ada dua metode loh. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Berikut ini aku akan menjelaskan metode langsung. Apa sih itu metode langsung? Metode langsung merupakan sebuah metode dalam menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dengan menyesuaikan setiap pos pada laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Jadi, di metode langsung ini kita harus mengetahui nih nilai kas yang diterima dari penjualan tunai dan penjualan piutang. Nah, persiapan laporan arus kas ini melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama menentukan kas bersih yang digunakan oleh aktivitas operasi dengan menggunakan laba bersih yang diperoleh dari basis akrual ke basis kas. Yang kedua, menganalisis perubahan akun-akun aset dan kewajiban tidak lancar serta mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, membandingkan perubahan bersih pada kas di laporan arus kas dengan perubahan bersih pada arus kas yang dilaporkan di neraca untuk memastikan jumlahnya yang sesuai. Baik, jadi kan tadi kita udah tahu nih metode langsung dalam menyusun laporan arus kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode tidak langsung dalam menyusun laporan arus kas. Apa sih itu? Yaitu metode untuk menyusun laporan arus kas di mana laba bersih disesuaikan dengan pos-pos yang tidak memengaruhi kas untuk menentukan kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Jadi, di metode tidak langsung itu, kita itu mengkaji dari laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Ya, misalkan arus kas ini mengkaji 2 tahun, maka kita hanya perlu melihat laporan posisi keuangan atau neraca ini dan laporan laba rugi itu selama 2 tahun. Nah, kita langsung bisa tuh menyusun laporan arus kasnya. Untuk persiapan laporan arus kasnya itu yang melibatkan 3 langkah itu sama dengan metode langsung. Baik, untuk selanjutnya, contoh soal laporan arus kas dengan metode tidak langsung akan dijelaskan oleh Saudari Akila, dan contoh soal laporan arus kas dengan metode langsung akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Kita simak yuk teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh laporan arus kas. Berikut ini adalah neraca komparatif tahun 2011, 2010, dan laporan laba rugi PT Uni Eda tahun 2011. Masuk yang pertama itu neraca komparatif per 31 Desember 2010 dan 2011. Di mana di situ ada aset berupa kas. Pada tahun 2011, kas sebesar 37.000 dan pada tahun 2010 kas sebesar 49.000 di mana perubahannya adalah turun sebesar 12.000. Selanjutnya ada piutang dagang pada tahun 2011 sebesar 26.000 dan tahun 2010 sebesar 36.000. Perubahannya turun sebesar 10.000. Sewa dibayar di muka pada tahun 2011 6.000 dan pada 2010 0. Perubahannya adalah naik 6.000. Ada tanah 70.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 masih 0. Jadi perubahannya naik 70.000. Selanjutnya ada gedung sebesar tahun 2011 sebesar 200.000 dan pada 2010 0. Perubahannya naik sebesar 200.000 dari tahun 2010 tadi. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi bangunan. Itu sebesar 11.000 pada tahun 2011 dan pada 2010-nya 0. Perubahannya naik 11.000. Ada peralatan pada tahun 2011 sebesar 68.000 dan pada tahun 2010 0. Perubahannya naik 68.000 dari tahun 2010. Ada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 10.000 pada tahun 2011 dan pada 2010 RP 0, di mana perubahannya adalah naik 10.000. Jadi total aset pada tahun 2011 sebesar 386.000 dan pada 2010 sebesar 85.000. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas dan ekuitas, di mana di situ ada utang dagang pada tahun 2011 sebesar 40.000 dan pada 2010 sebesar 5.000. Jadi perubahannya naik sebesar 35.000 dari tahun 2010. Selanjutnya ada utang obligasi tahun 2011 sebesar 150.000 dan pada tahun 2010 RP 0.
Jadi perubahannya merupakan 150.000 dari tahun 2010. Selanjutnya ada modal saham sebesar 60.000 di tahun 2011 dan 60.000 juga di 2010. Tidak naik ataupun turun ya, jadi perubahan naik atau turunnya 0. Ada laba tidak ditahan sebesar 136.000 pada tahun 2011 dan 20.000 pada tahun 2010. Jadi perubahannya naik sebesar 116.000. Total liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2011 386.000 dan pada tahun 2010 sebesar 85.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 di mana penjualan sebesar 492.000, biaya operasional 269.000, biaya depresiasi sebesar 21.000, beban operasi 290.000, pajak atas laba 68.000 dan laba bersih 134. Terdapat informasi tambahan. A. Perusahaan membayar dividen 18.000. B. Perusahaan memperoleh kas 150.000 dari utang obligasi. C. Tanah, gedung, dan peralatan Yang C. Tanah, gedung, dan peralatan diperoleh secara tunai. Diminta buatlah laporan kas. Buatlah laporan arus kas untuk tahun 2011. Selanjutnya kita akan masuk ke jawaban ya. Yang pertama ada laporan arus kas metode tidak langsung. PT Uni Eda laporan arus kas untuk periode yang berakhir Desember 2011. Arus kas dari kegiatan operasi di mana ada laba bersih penyesuaian sebesar 134.000. Ditambah beban depresiasi sebesar 21.000, ditambah penurunan piutang sebesar 10.000, dikurang kenaikan sewa sebesar 6.000, ditambah lagi kenaikan utang dagang sebesar 35.000. Lalu ada kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar 60.000, di mana jumlahnya merupakan aliran kas dari aktivitas operasi sebesar Rp194.000. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi, di mana ada pembelian tanah sebesar 70.000, pembelian gedung 200.000, dan pembelian peralatan sebesar 68.000. Jadi jumlah arus kas dari kegiatan investasi sebesar 338.000. Dikarenakan itu semua merupakan pembelian, maka penulisannya menggunakan minus karena mengurangi kas. Karena itu mengurangi kas, jadi ditulisnya minus Rp338.000. Yang terakhir ada arus kas dari kegiatan pendanaan, di mana ada kenaikan utang obligasi sebesar 150.000, pembayaran dividen minus 18.000, aliran kas dari aktivitas pendanaan sebesar 132.000, dan aliran bersihnya sebesar minus 12.000. Di mana saldo kas awal sebesar 49.000 dan saldo kas akhirnya sebesar Rp37.000. Arus kas dari kegiatan operasi menggunakan metode langsung PT Uni Eda, yaitu ada penerimaan dari pelanggan sebesar 502.000, pembayaran untuk beban minus 240.000, pembayaran pajak minus 68.000. Jadi, kenaikan kas dari aktivitas operasi sejumlah 194.000. Selanjutnya yaitu mencari arus kas dari kegiatan investasi menggunakan metode langsung. Yang pertama ada pembelian tanah sebesar minus 70.000, pembelian gedung sebesar minus 200.000, pembelian peralatan sebesar minus 68.000. Jadi, aliran kas dari aktivitas investasi sejumlah minus 338.000. Yang terakhir yaitu mencari arus kas dari kegiatan pendanaan pada metode langsung. Yaitu ada yang pertama, kenaikan utang obligasi sebesar 150.000, pembayaran dividen sebesar minus 18.000,
aliran kas dari aktivitas pendanaan sebesar 132.000. Lalu ada aliran kas bersihnya sebesar minus 12.000, saldo kas awalnya sebesar 49.000, saldo kas akhir sebesar 37.000. Jadi, penerimaan dari pelanggan sama dengan penjualan ditambah piutang awal dikurang piutang akhir sama dengan 492 ditambah 36 dikurang 26 sama dengan 502. Lalu pembayaran untuk bebannya yaitu biaya operasional ditambah utang awal dikurang utang akhir ditambah prepaid akhir dikurang prepaid awal sama dengan 269 ditambah 5 dikurang 40 ditambah 6 dikurang dengan 0 sama dengan 240. Dan yang terakhir pembayaran pajak sama dengan pajak atas laba sama dengan sebesar 68.000. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Harapannya semoga materi yang kami sampaikan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.